Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini Guru Budi ya. Kepada kalian yang masih dalam pembelajaran jarak jauh, tetap semangat. Mudah-mudahan pandemi virus COVID-19 ini cepat selesai. Hal ini masih tetap ya. Ini Guru Budi tetap ditemani oleh murid yang paling setia dan paling ganteng sedunia. Silakan kenalkan dirimu. Halo, apa kabar? Berjumpa lagi dengan Abang Surabang. Ya, terima kasih ya Abang Surabang. Nah, kali ini Guru Budi akan menjelaskan tentang penyerbukan. Untuk pembukaannya akan dijelaskan oleh Abang Surabang yang paling ganteng ya. Silakan Bang, jelaskan. Terima kasih Pak sudah memberikan kesempatan kepada orang yang ganteng ini untuk memberikan penjelasan pertama kalinya. Penyerbukan merupakan proses jatuhnya serbuk sari pada permukaan putih yang terjadi pada bunga dari tumbuhan. Hal ini dikarenakan pada tumbuhan generatif memiliki alat perkembangbiakan berupa putik atau sel kelamin betina dan benang sari atau sel kelamin jantan. Nah, dengan penyerbukan yang berhasil akan diikuti dengan tumbuhnya bulu serbuk yang memasuki saluran putik menuju bakal biji. Di bakal biji inilah proses pembuahan terjadi. Ketika melakukan proses penyerbukan, ada macam-macam penyerbukan yang dilakukan pada tumbuhan. Secara umum, klasifikasi penyerbukan dapat dibedakan berdasarkan asal serbuk sarinya. Apakah dari bunga itu atau dari bunga lainnya? Demikian penjelasan dari Abang Surabang yang ganteng sedunia. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Abang Surabang yang sudah menerangkan, memberikan penjelasan di awal-awal ya. Jadi menurut Abang tadi yang namanya tumbuhan itu berkembang biak secara generatif ya. Secara generatif. Ada yang tahu apa itu artinya generatif? Nah, generatif ini artinya dia berkembang biak secara kawin ya. Kawin. Karena dia berkembang biak secara kawin, otomatis tumbuhan ini memiliki yang namanya dua jenis kelamin. Yang pertama adalah sel kelamin jantan. Yang kedua adalah sel kelamin betina. Nah, sel kelamin jantan pada tumbuhan ini namanya adalah serbuk sari ya. Serbuk sari. Sedangkan sel kelamin betina itu pada tumbuhan namanya adalah putik. Nah, itu kata Abang Surabang tadi ya, generatif berarti dia kawin. Karena kawin dia memiliki dua sel kelamin, otomatis jantan dan betina, bukan laki-laki dan perempuan ya. Kalau laki-laki dan perempuan berarti dia manusia ya. Kemudian jantannya itu disebut, sel kelamin jantannya disebut serbuk sari dan betinanya adalah putik. Sampai situ jelas ya. Kemudian tadi kata Abang juga yang namanya penyerbukan itu ada proses jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Jadi proses jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik ya, di atas kepala putik. Nah, ini namanya adalah penyerbukan. Nah, dari sini kita bisa membagi-bagi proses penyerbukan ya, terdiri atas beberapa macam. Jadi macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Jadi serbuk sari itu ada yang berasal dari tumbuhan dia sendiri, ada yang berasal dari tumbuhan yang lainnya. Jadi penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya itu ada 4 macam. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri. Yang kedua adalah penyerbukan tetangga. Jadi tumbuhan juga punya tetangga ya. Yang ketiga ada penyerbukan silang. Dan yang keempat ada yang namanya penyerbukan bastar. Nah, ini adalah 4 jenis penyerbukan ya, berdasarkan asal serbuk sarinya. Ada sendiri, tetangga, silang, dan bastar. Sendiri itu disebut juga dengan autogami ya, autogami. Sedangkan tetangga disebut juga namanya adalah geitonogami, geitonogami. Sedangkan penyerbukan silang disebut juga
alogami. Sedangkan Bastar ini agak susah ya menyebutkannya. Bastar itu hibridogami. Ini jenis-jenis penyerbukan ya. Jadi ada sendiri atau autogami, tetangga geitonogami, silang alogami, dan Bastar hibridogami. Nah, kali ini yang pertama saya akan menjelaskan tentang yang namanya penyerbukan sendiri ya. Asal kalian jangan sendirian. Penyerbukan secara sendiri itu terjadi pada bunga sempurna, biasanya bunga sempurna ya. Apa itu bunga sempurna? Bunga yang memiliki dua jenis kelamin sekaligus. Jadi bunga yang memiliki dua jenis kelamin sekaligus namanya adalah bunga sempurna. Jadi penyerbukan sendiri ini biasanya hanya terjadi pada bunga sempurna. Contohnya bagaimana? Ini misalnya ya, ini tumbuhan misalnya, ini tumbuhan. Nah, si tumbuhan ini dia mempunyai bunga. Dalam satu bunga ini dia memiliki sel kelamin betina dan jantan. Jadi dalam satu bunga dia punya sel kelamin betina dan jantan. Maka si tumbuhan ini dinamakan si bunga ini maka dinamakan dengan sebutan bunga sempurna. Kenapa dinamakan bunga sempurna? Karena si bunga ini memiliki sel kelamin betina dan jantan secara sekaligus. Nah, jelas ya, itu bunga sempurna. Kemudian kita balik lagi ke bunga ya. Nah, penyerbukan sendiri itu terjadi pada satu bunga ya. Jadi sel kelamin jantannya serbuk sari, dia itu terbang kemudian hinggap di putik bunga ini sendiri. Jadi dalam satu bunga dia terjadi penyerbukannya di bunga ini saja. Di bunga ini saja ya, tidak terjadi ke bunga yang lainnya. Makanya ini disebut dengan sebutan penyerbukan sendiri. Kemudian yang keduanya ada yang namanya penyerbukan tetangga. Maaf tadi belum ya contohnya. Contoh penyerbukan sendiri itu ada pada pohon rambutan, pohon mangga ya, pohon jambu, terus bunga sepatu ya, dan lain-lain. Kalian bisa cari sendiri di Google. Yang kedua ada penyerbukan tetangga. Nah, penyerbukan tetangga ini contohnya adalah misalkan ini pohon, kemudian ini bunganya pada pohon. Nah, ini pohon ini punya dua bunga, misalkan dia punya dua bunga atau lebih ya. Kemudian benang sarinya dia dari sini, dari bunga ini terbang. Kemudian hinggap di bunga yang satunya lagi, tapi masih dalam satu pohon. Nah, inilah yang dinamakan penyerbukan tetangga. Jadi hanya ada satu pohon, beberapa bunga. Bisa itu 2, bisa itu 3, bisa itu 4, ya pokoknya lebih dari satu, tapi dia masih dalam satu pohon. Nah, itu namanya penyerbukan tetangga. Kemudian yang ketiga, contohnya, kelewat terus. Contohnya ada yang namanya pohon jagung, padi, kelapa sawit ya, mawar merah, mawar putih. Itu bisa terjadi yang namanya penyerbukan tetangga ya. Kemudian penyerbukan silang ya. Yang ketiga ini penyerbukan silang. Nah, pada penyerbukan silang ini harus ada minimal 2 pohon atau lebih ya. Kemudian jenis pohonnya harus sama. Ya. Jadi pada penyerbukan silang ini terjadi pada 2 pohon atau lebih, dan pohonnya juga harus sama. Bagaimana ilustrasinya? Contohnya seperti ini. Misalkan ini bunga pertama. Pohon pertama maksudnya. Ini pohon ke-1. Ya. Kemudian ini misalkan pohon kedua. Nah, serbuk sarinya dari bunga yang pohon ini, pohon kedua. Ini bunganya. Jadi pohon kedua serbuk sarinya terbang atau terbawa hewan. Kemudian dia nempel di mana? Nempel di pohon 1. Ya, di bunga di pohon 1, di putik di bunga pohon 1. Maka ini disebut dengan penyerbukan silang, tapi jenis pohonnya harus sama.
Kalau misalkan padi dengan padi, kalau misalkan jagung dengan jagung. Tapi biasanya tumbuhan yang melakukan proses penyerbukan secara silang ini biasanya hanya melinjo, kamboja, pinus, mawar, dan lain-lainnya. Ingat, jadi silang itu cuman jenisnya harus sama ya. Kalau yang bastar itu sama dengan penyerbukan silang, tapi jenis pohonnya harus berbeda. Jenis ini ya, jenis varietasnya berbeda. Jadi minimal 2 pohon atau lebih, tapi jenis pohonnya itu berbeda. Misalkan mawar merah dengan mawar putih, kemudian pohon jambu merah dengan jambu putih, dan seperti itulah. Tapi jenisnya harus berbeda ya, varietasnya harus berbeda. Jadi hampir sama yang namanya bastar dengan silang, tapi kalau silang itu jenisnya sama, kalau bastar itu jenisnya berbeda, tapi 2 pohon, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah macam-macam penyerbukan berdasarkan perantaranya. Jadi yang namanya penyerbukan juga harus ada perantaranya ya. Pertama ada penyerbukan yang dibantu oleh angin. Nah ini yang pertama oleh angin ya, angin. Atau nama latinnya adalah anemogami. Nama lainnya adalah anemogami. Penyerbukan yang dibantu oleh angin itu nama lainnya adalah anemogami ya. Jelek ya. Maaf tulisannya jelek. Angin itu nama lainnya adalah anemogami. Nah, oleh angin ini biasanya ciri-cirinya adalah serbuk sarinya ringan, serbuk sarinya ringan. Kemudian warna mahkotanya tidak mencolok ya, mahkotanya tidak mencolok warnanya. Kemudian yang ketiganya itu adalah mahkotanya kecil. Tidak mempunyai nektar ya, tidak ada nektar. Nah ini ciri-ciri yang dibantu penyerbukannya oleh angin. Kenapa harus ringan, serbuk sarinya ringan? Jelas supaya terbawa oleh angin, yang mudah terbawa oleh angin. Kemudian mahkotanya tidak berwarna mencolok. Warna mencolok itu bukan artinya si mahkotanya mencolok ke mata, bukan ya, tapi warnanya tidak cerah. Warnanya tidak tidak jereng lah, tidak kelihatan menarik lah. Nah itu bukan menarik domba atau menarik sapi, tapi warnanya tidak cerah, pokoknya tidak menarik perhatian serangga ya. Kemudian mahkotanya kecil, tidak ada nektar. Jadi tidak ada nektar, itu kan makanan serangga seperti kupu-kupu itu memerlukan nektar ya, lebah. Tapi kalau yang dibantu oleh angin biasanya dia tidak menghasilkan nektar. Kemudian kepala putiknya besar ya, kepala putiknya besar. Kenapa kepala putiknya besar? Supaya mudah untuk menangkap serbuk sari yang terbang oleh angin. Nah itu biasanya yang dibantu oleh angin itu seperti ini ya, ringan, mahkotanya tidak mencolok, mahkotanya kecil, tidak ada nektar, kepala putiknya itu sangat besar ya, supaya memudahkan dia untuk menangkap serbuk sari yang terbawa oleh angin. Selain itu juga contohnya ada antara lain adalah pohon kelapa, kemudian pohon jagung, padi, dan kelapa sawit. Nah itu yang dibantu oleh angin. Biasanya si batangnya juga tinggi supaya mudah si bunganya itu tertebak oleh angin ya. Itu oleh angin. Kemudian yang selanjutnya oleh hewan atau yang disebut juga dengan sebutan zodiogami ya. Zodiogami, penyerbukan yang dibantu oleh hewan. Nah, untuk yang dibantu oleh hewan jelas ciri-cirinya yang tadi, dia pasti punya nektar. Kemudian warna mahkotanya mencolok supaya menarik perhatian dari serangga ya. Biasanya yang dibantu oleh zodiogami itu dia mempunyai nektar, warnanya mencolok, kemudian serbuk sarinya itu seperti perekat, menempel. Serbuk sarinya itu menempel. Jadi kalau ada lebah yang hinggap di bunga, kemudian dia menginjak serbuk sari karena serbuk sarinya lengket, kemudian nempel di kaki lebah, lebahnya pindah ke bunga yang lain, kemudian serbuk sarinya nempel di kepala putik tumbuhan yang lain. Nah ini namanya adalah zodiogami. Zodiogami
kebanyakan tumbuhan itu melakukan penyerbukan dengan zodiogami, kecuali kalau nggak salah bunga bangkai, karena bunga bangkai itu dia itu tidak menghasilkan nektar, hanya mahkotanya mencolok dan mengeluarkan bau, ya bau yang tidak sedap. Jadi yang serangga yang tertarik dengan bau yang tidak sedap hanyalah lalat. Jadi si bunga bangkai ini hanya dibantu oleh lalat. Kemudian yang selanjutnya adalah hidrogami ya, penyerbukan yang dilakukan oleh yang dibantu oleh air, hidrogami ya. Biasanya hidrogami ini hanya terjadi pada tumbuhan air ya, tumbuhan air. Kenapa? Karena bunganya itu biasanya terendam air, kemudian si serbuk sarinya terbawa oleh air atau terbawa oleh air hujan, dari hujan, kemudian mengalir dan sampailah ke bunga yang lain. Nah, ini yang dibantu oleh air ya, cukup mudah yang dibantu oleh air. Dan yang terakhir dibantu oleh manusia atau disebut juga antropogami ya, antropogami dibantu oleh manusia ya, manusia atau disebut juga antropogami. Kasihan dia ini tidak bisa dibantu oleh hewan atau air atau angin, dia hanya bergantung kepada manusia. Biasanya yang dibantu oleh manusia ini dia memiliki serbuk sari dan putiknya itu terpisah. Jadi dalam satu bunga itu tidak memiliki serbuk sari dan putik sekaligus, otomatis dia memerlukan bantuan manusia ya. Sangat kasihan sekali. Contohnya kebanyakan yang dibantu oleh manusia itu vanili ya, vanili, buah naga ya, buah naga juga dan lain-lain ya. Nah, mungkin segitu saja dari saya. Kemungkinan ada yang bisa menambahkan atau yang kurang, bolehlah kalian tulis di kolom komentar. Dan pertanyaannya dari saya cukup gampang, tolong kalian jawab. Misalkan ini, saya mempunyai pohon, misalnya ya, pohon jambu merah. Ini jambu merah, ini bunganya. Ini ada pohon jambu putih, nih. Kemudian apakah si jambu merah bisa berkembang biak jika di sebelahnya ada jambu putih? Apakah si jambu merah ini bisa berkembang biak sedangkan di sebelahnya itu bukan jambu merah juga tapi jambu putih ya? Apakah si jambu merah ini bisa berkembang biak? Nah, tuliskan jawabanmu di komentar beserta alasannya. Kalau misalkan jawabannya bisa berkembang biak, kenapa alasannya? Atau tidak bisa berkembang biak, kenapa alasannya? Mungkin segitu saja dari saya.